Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kalau di dunia ini ada barang bagus dan dibuktikan oleh orang-orang melalui testimoni lewat kesaksian bahwa barang itu bagus, maka banyak orang akan berusaha memperoleh dan memilikinya. Kemudian barang itu menjadi mahal, saudara. Apalagi kalau sudah mulai langka, mahal. Beberapa waktu yang lalu ketika saya terpapar sakit, saya mendengar ada obat yang mestinya harga cuma beberapa juta menjadi beberapa puluh juta. Beberapa puluh juta. Ya, saudaraku sekalian. Bisa 20 sampai 25 kali lipat. Dan orang tetap bersedia membelinya. Kalau stok habis di Indonesia, coba untuk mencari di luar negeri. Karena barang itu dianggap, dipercayai, bagus, dan dibuktikan oleh orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman menggunakan obat tersebut. Itu kalau obat, saudara. Kalau barang juga begitu, saudara. Apakah itu kendaraan, ya saudara, apakah itu arloji, apakah itu perkakas yang lain, kalau dikenal sebagai baik, bagus, ada testimoni, maka barang itu akan dicari orang, diusahakan untuk dimiliki. Dan berapapun harganya dibayar. Bagaimana dengan Tuhan? Ironis, saudaraku, di akhir zaman ini orang makin tidak mencari Tuhan. Dan Alkitab memang menunjukkan itu. Makin tidak dicari. Surga makin tidak dirindukan. Kalau itu barang pasti menjadi murah. Tidak dicari kok, tidak dibutuhkan. Tidak ada kesaksian yang jelas atau testimoni yang jelas bahwa barang itu bagus. Saudaraku sekalian, ini ironis sekali. Nah, inilah yang membuat banyak orang menjadi murtad. Banyak orang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Matius pasal 24 ayat 12-13. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saudaraku sekalian, dan banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa dunia sebelum berakhir, dunia menjadi jahat. Itulah yang disebut semangat nihilistis, nihil. Tidak ada, tidak perlu ada. Nihilistis. Di negara barat, menyedihkan, saudaraku. Negara yang dulu mengirimkan sending atau utusan-utusan Injil ke Asia, ke Timur, juga ke Indonesia ini menjadi masyarakat yang nihilistis. Memang mereka mencoba berusaha untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menjadi orang-orang humanis, orang-orang yang menghargai hak manusia, human right. Tetapi Allah tereliminir, Allah diisolasi, Allah dibuang. Karena dianggap bukan barang bagus, bukan sesuatu yang berguna. Nah, inilah pengaruh yang jahat yang mempengaruhi banyak orang dan juga telah sedikit banyak atau banyak mempengaruhi kita. Bahkan teolog, pendeta, aktivis gereja pun tidak sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu berharga. Apa buktinya, saudara? Buktinya masih menaruh kebahagiaan pada hal lain. Buktinya masih menaruh penghargaan kepada barang lain dan menganggap bahwa itu
yang melengkapi hidup, tanpa itu kurang utuh hidupnya. Ya kalau saudara mungkin tidak mungkin, tapi kalau saya mengalami, walaupun jadi pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, penceramah Kristen, tapi ada perasaan kalau tidak punya barang ini rasanya aku kurang bahagia atau kurang lengkap. Atau paling tidak kalau aku punya barang itu aku lebih bahagia, aku lebih sukacita. Nah itu harus kita akui. Kalau saya akui, saya ada dalam suasana dunia seperti itu. Walaupun sebagai pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, penceramah Kristen, gembala sidang, masih ada pemikiran tersebut, saudara. Nah hal ini akan saya uraikan secara khusus nanti jam 6:30 ketika saya bicara mengenai mempersiapkan kematian yang bermartabat. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kita harus yakin bahwa satu-satunya Tuhan yang dapat melindungi kita, satu-satunya Tuhan yang bisa menaungi kita, satu-satunya Tuhan yang sungguh-sungguh dapat menjadi kebahagiaan dan sukacita kita, itu hanya Tuhan. Masalahnya Tuhan tidak kelihatan, saudaraku. Dan makin tidak ada testimoni bahwa ikut Tuhan itu bahagia. Apalagi kalau melihat rohaniwan pun juga ternyata melakukan pelanggaran moral. Apakah soal uang atau soal seks atau soal-soal yang lain. Dan itu mengisyaratkan bahwa Tuhan yang dipercayai rohaniwan ini tidak membahagiakan atau kurang membahagiakan. Mengerikan kan, saudara? Nah, kita bersyukur karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita disadarkan, ya, kita disadarkan atas kesalahan yang kita lakukan, kemerosotan, kemunduran kerohanian kita. Dan kita tentu dipanggil untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, ayo kita berbalik kepada Tuhan. Dia bukan hanya berguna, dia bukan hanya bermanfaat, tapi dia segalanya bagi kita. Tidak ada yang kita butuhkan selain dia. Sebenarnya begitu. Itulah sebabnya pemazmur bisa mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Lagu yang saya tulis itu adalah apa yang Alkitab tulis. Ya. Seperti rusa merindukan sungai, ya. Demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Demikianlah saudaraku, kiranya kita memiliki kehausan akan Allah. Kehausan yang kuat akan Dia. Jangan melihat testimoni-testimoni dunia. Walaupun tidak diucapkan, tetapi testimoni-testimoni itu mengisyaratkan dunia membahagiakan, dunia melengkapi, dunia menyempurnakan sukacita kebahagiaan. Itu menyesatkan. Itulah cara iblis membinasakan manusia. Kita percaya bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Ada satu Allah yang hidup, Elohim Yahweh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang bisa melindungi kita bukan hanya di bumi, tetapi selama-lamanya di surga. Di bumi kita juga tidak peduli bagaimana keadaan kita, karena Tuhan pasti berkenan menjadikan semua yang kita alami untuk menyempurnakan kita. Dan pada akhirnya kita akan melihat kehidupan di langit baru, bumi baru. Kita ambil keputusan, kita ikut Tuhan Yesus. Kita ambil keputusan, kita percaya kepada Allah Bapa dan mengikuti jalan Tuhan. Tetaplah bersama dengan doa pagi ini, saudaraku. Saudara dan saya akan mendapatkan banyak pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Baik melalui Truth ID maupun melalui webinar. Sekali lagi jangan lupa nanti sore 6:30 kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai hal ini, saudara. Ya, yaitu mempersiapkan kematian yang bermartabat.
seperti rusa merindukan sungai. Ya. Kita naikkan pujian ini, saudaraku. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Allah Yesus Kristus, Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhanku, sekalipun dagingku dan hatiku, Tuhan, habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Angkat tangan, saudara. Allah Israel Elohim Yahweh Bapa di surga berkenan memberkati semua orang yang mengasihi Dia. Maka diberkatilah saudara yang mengasihi Allah dengan berkat jasmani, berkat rohani, pemeliharaan dan perlindungan Allah yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, nanti sore jam 6:30. Tuhan memberkati.